Halo adik-adik, selamat datang kembali di Ibadah Online GPI Paulus. Hari ini kita akan melakukan art and craft. Nah, adik-adik diharapkan menyiapkan peralatan yang sudah diberikan kepada adik-adik. Yang pertama adalah gunting, lem, spidol, kertas pink. Kakak berikan 2. Adik-adik bisa pakai apabila ada kesalahan. Dan kertas warna. Adik-adik mendapatkannya dengan beberapa warna yang berbeda ya. Nah, apakah adik-adik sudah siap melakukan art and craft hari ini? Ayo kita mulai adik-adik. Step pertama adalah kita lipat dulu kertas warna pink ini menjadi 2. Tinggal dilipat seperti ini saja ya adik-adik. Lipat dengan baik dan rapi. Lalu kita akan siap melakukan step yang berikutnya. Step berikutnya adalah kita akan mengambil spidol untuk menggambar sayap. Nah, pastikan lipatannya ada di sebelah kiri dan kita akan mulai menggambar sayap seperti ini. 1 kecil, 1 besar. Membentuk huruf B. B besar. Nah, adik-adik boleh gambar ukuran yang kecil atau ukuran yang besar. Nah, kajian menggambar dengan ukuran yang besar. Nah, setelah itu kita akan mulai menggunting adik-adik. Jangan lupa lipatannya ada di bagian bawah dan kita akan mulai menggunting. Untuk adik-adik yang belum bisa pakai gunting boleh meminta bantuan papa mama ya untuk menggunting. Kita gunting sesuai garisnya adik-adik. Yuk kita mulai. Nah, adik-adik hasilnya akan seperti ini. Akan berbentuk huruf B yang kalau akan kita buka akan seperti sayap kupu-kupu. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita sisihkan dulu ya sayap kupu-kupunya. Kita akan masuk step 2, yaitu mengambil kertas warna yang adik-adik punya dan mulai mencoba untuk mengukur gambar salib yang akan kita tempelkan di sayap kupu-kupu ini. Nah, sekarang Kajen akan mencoba mengukur seberapa besar salib yang akan Kajen buat karena sayap kupu-kupunya Kajen kan besar nih. Nah, ini kira-kira cara Kajen menggambar dan mengukur salib yang akan ditempel di sayap itu. Nah, saat Kajen mengukurnya di kertas yang putihnya ya adik-adik, di balik kertas warnanya. Sekarang Kajen siap untuk menggunting. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting, sekali lagi minta tolong bantuan papa mama ya. Sekarang kita akan gunting bentuk salibnya. Nah, kita gunting pelan-pelan ya adik-adik. Jangan lupa kertas yang sisa dari gambar salibnya bisa adik-adik sisihkan dulu di sebelah kanan. Jangan dibuang dulu atau jangan dilecekin dulu, tapi kita sisihkan dulu karena nanti sisa kertas warna ini bisa kita gunakan untuk hal yang lainnya. Oke? Nah, Kajen menggunting salibnya seperti ini. Nah, setelah selesai kita menggunting, kita coba mengukur dulu adik-adik. Pastikan salib ini ada di tengah-tengah sayap kupu-kupu tadi ya. Kita coba ukur dulu, lalu setelah itu kita akan tempel dengan menggunakan lem. Nah, setelah itu adik-adik kita akan lem salibnya di tengah-tengah sayap. Pastikan ditempel dengan baik dan rekat ya adik-adik ya, supaya nanti salibnya tidak minggir ke sana atau ke sini. Nah, akan seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke step ketiga, yaitu kita akan membuat antena dari kupu-kupu ini dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi menjadi sisa dari bahan-bahan yang kita potong untuk membuat salib dan membuat sayap.
Nah adik-adik, sekarang kita ambil satu kertas warna yang adik-adik punya. Lalu kita akan menggambar antena kupu-kupunya ya adik-adik. Kakak akan memberikan contoh. Gambarnya hanya garis, lalu 2 garis dan setengah lingkaran. Nah, kita buat 2 ya adik-adik. Lalu setelah itu kita gunting dan kita lem seperti video yang ini. Lalu sekarang antenanya akan kita tempelkan tepat di atas salib. Seperti ini adik-adik. Nah, jadi sudah terlihat seperti bentuk kupu-kupu adik-adik. Karena ada sayap, ada antenanya, dan di tengah sudah ada salibnya. Sudah terlihat dan terbayang ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita masuk ke step keempat, yaitu membuat kepala dari kupu-kupu ini dengan menggunakan sisa kertas warna pink yang tadi kita buat untuk sayap. Sekarang kita ambil spidol, lalu kita buat lingkaran dan kita gunting lingkaran tersebut. Nah, adik-adik bisa membentuk lingkarannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil ya adik-adik, sesuai dengan sayap yang sudah adik-adik buat. Apabila sayapnya kecil, lingkarannya kecil aja. Kalau sayapnya besar, bisa menggunakan lingkaran yang lebih besar, karena akan digunakan untuk wajah dari kupu-kupunya. Nah, ini lingkaran yang sudah Kak Jen buat. Sekarang kita akan pakai lem, lalu akan kita tempelkan di sebelah sini untuk menjadi kepala dari kupu-kupunya. Pastikan menempel dengan baik ya adik-adik. Nah, ini sudah tertempel dengan baik. Sekarang kita akan menggambar mata dan mulut dari kupu-kupu ini. Tinggal digambar aja, adik-adik boleh gambar mata dan mulutnya. Seperti ini adik-adik, 2 mata. Matanya boleh macam-macam ya, mau seperti mata menyamping ke kiri dan ke kanan. Ini kajian matanya seperti emoticon, smile. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap kelima, yaitu adalah kita akan menggunakan sisa kertas warna, tapi di bagian sisi yang putihnya adik-adik, bukan sisi yang ada warnanya ya, tapi sisi putihnya. Dan kita akan menuliskan ayat untuk art and craft atau prakarya kali ini, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17 adik-adik. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah isi dari 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, adik-adik, setelah kita menulis ayatnya, kita pastikan bagian-bagian yang samping kiri, samping kanannya digunting dengan lurus ya adik-adik. Adik-adik boleh bentuk misalnya bunga atau hati, terserah adik-adik. Atau adik-adik mau pakai kertas lain juga boleh. Lalu adik-adik gunting dan adik-adik tempel di tengah-tengah salib dan di tengah-tengah kupu-kupunya. Kita menggunakan lem, lalu kita akan tempel ya adik-adik ya, seperti ini. Nah, sudah tertempel dengan baik. Nah, ini adalah tahap ke-6, tahap terakhir. Kita akan menggunakan kertas sisa yang kita punya adik-adik, kertas pink atau kertas biru. Gunanya adalah kita akan menggunakan ini untuk menghias sayap kupu-kupu. Nah, adik-adik boleh menghiasnya dengan pensil warna atau dengan krayon spidol. Kajian akan menghiasnya dengan sisa kertas yang kajian punya. Nah, kajian di sini menggambar bunga. Setelah itu akan kajian gunting dan akan kajian tempel di kupu-kupu, sayap kupu-kupunya. Nah, sekarang kajian mengambil pensil warna,
Pensil warna ini Kak Jen coba warnai di sayapnya, tipis aja. Nah adik-adik kalau misalnya mau mewarnai dengan warna yang lebih penuh dan lebih beragam, atau adik-adik mau gambar yang lain, mau gambar salib atau hiasan atau pemandangan, boleh banget, gak ada masalah. Adik-adik bisa membentuk atau bisa menghias apapun di sayap kupu-kupu ini supaya karya kita jauh menjadi lebih cantik. Nah Kak Jen sedang menggunting bunganya dan akan Kak Jen tempel di sayapnya nanti adik-adik. Nah ini adalah hiasan terakhir Kak Jen yang Kak Jen tempel. Setelah itu sudah jadi. Ini hasil karya Kak Jen, kupu-kupu art and craft minggu ini mengenai manusia baru. Adik-adik tahu nggak kenapa kita buat prakarya tentang kupu-kupu yang ada salibnya dengan wajah tersenyum dan ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Nah adik-adik, apakah adik-adik tahu kalau kupu-kupu itu dahulunya adalah sebuah ulat? Ya, kupu-kupu itu dulunya ulat adik-adik. Ulat ini berubah menjadi kepompong dan nanti akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Saat ulat ini dalam kepompong adik-adik, ulat itu tidak nyaman loh dan merasakan hal-hal yang sangat membuat dia gak suka karena dia terkungkung dan terkurung. Nah adik-adik, sama seperti manusia lama. Manusia lama itu seperti ulat, dia jelek, melakukan dosa, tapi karena salib Tuhan Yesus, dia menjadi manusia baru yang dilambangkan sebagai kupu-kupu yang cantik, yang selalu tersenyum. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Art and Craft kali ini. Semoga adik-adik senang ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.